Presiden Direktur mencoba merebut liontin giok dari pengemis kecil di jalan, tapi gadis itu langsung menggigit tangannya dengan keras. Meski begitu dia tetap berhasil merebut liontin itu. Walaupun gadis itu memohon dengan sangat, Presiden Direktur sama sekali tak berniat mengasihani. Tanpa ragu dia langsung pergi, meninggalkan gadis itu menangis sedih di tempat. Karena liontin itu dia temukan saat mengais sampah semalam. Dia berharap bisa menukarnya dengan uang untuk mengobati ibunya. Tapi kini liontin itu sudah dirampas. Ibunya pun diusir dari rumah sakit karena tak bisa membayar. Dia hanya bisa melihat kondisi ibunya memburuk tanpa bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ibunya menutup mata dalam keputusasaan. Tanpa dia tahu, Presiden Direktur mengambil liontin itu untuk mencari orang yang paling dia cintai. Dan orang itu ternyata adalah ibunya. 7 tahun lalu, Presiden Direktur melepaskan hak waris sebagai orang terkaya, lalu kabur bersama pacarnya. Namun di tengah perjalanan dia jatuh sakit parah. Pacarnya yang sedang hamil 8 bulan, harus bekerja 3 pekerjaan sehari untuk membayar biaya pengobatan. Dia tak pernah mengeluh meski hidup mereka sangat sulit. Hingga pada hari ulang tahun pacarnya, dia tanpa sengaja mendengar keluarga pacarnya menentang hubungan mereka. Bahkan sudah menjodohkan pria itu dengan putri keluarga kaya. Wanita itu sadar pernikahan tanpa restu keluarga hanya akan berakhir tragis. Maka saat pacarnya tertidur, dia meninggalkan surat perpisahan dan menelepon keluarga pacarnya untuk menjemputnya. Saat pria itu bangun, yang dia lihat hanya surat itu dan kamar yang kosong. Meski sedang sakit parah, dia tetap mencari pacarnya kemana-mana. Sampai dia melihat bekas darah di tempat kecelakaan. Di tanah hanya tersisa liontin yang dulu dia berikan kepada pacarnya. Dia langsung berpikir pacarnya mengalami kecelakaan. Tepat saat itu ayahnya datang. Ayahnya mengatakan pacarnya sudah meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dan berjanji akan mengurus semuanya. Begitulah 7 tahun berlalu. Tapi Presiden Direktur selalu merasa bersalah atas kepergian pacarnya. Tanpa dia tahu, setelah pergi pacarnya melahirkan seorang anak perempuan. Tak lama kemudian dia terkena demensia. Anak gadis itu tumbuh menjadi anak yang pengertian dan kuat. Selain merawat ibunya, dia juga memulung di jalan demi bertahan hidup. Namun tiba-tiba penyakit ibunya kambuh. Gadis itu panik dan menangis. Untung saja para tetangga datang membantu. Melihat dia begitu menyedihkan, mereka pun membantu membawa ibunya ke rumah sakit. Dokter mendiagnosa adanya pendarahan otak, dan operasi membutuhkan biaya minimal 300.000. Tapi uang hasil jual barang bekas hanya cukup untuk perawatan konservatif selama 7 hari, demi menyelamatkan ibunya. Gadis itu makin giat memulung dan membagikan selebaran, bahkan meminta-minta di pinggir jalan, hanya demi mengumpulkan lebih banyak biaya operasi. Sementara di sisi lain, Presiden Direktur sedang mengenang pacarnya yang sudah meninggal sambil memegang liontin ayahnya agar dia bisa melupakan semuanya. Menyuruh kepala pelayan membuang liontin itu ke tempat sampah. Tanpa sengaja gadis itu menemukan liontin itu. Dia pikir mungkin bisa dijual untuk menyelamatkan ibunya. Maka dia menyerahkannya kepada dokter. Namun saat itu juga, Presiden Direktur yang sadar liontin itu dibuang segera melacak lewat CCTV. Asisten langsung mengenali liontin itu di tangan si gadis. Gadis itu merasa ada yang tidak beres. Langsung menyembunyikan liontin itu. Asisten memaksa agar dia menyerahkannya. Gadis itu bilang tidak akan menyerahkannya kecuali diberi uang. Presiden Direktur pun menyuruh asisten memberikan setumpuk uang sebagai tukar. Tak disangka gadis itu langsung minta 300.000. Presiden Direktur mengira dia hanya ingin memeras uang. Marah besar dan melempar uang itu ke tubuh gadis tersebut. Lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh. Gadis itu sangat putus asa. Dia hanya bisa membawa uang itu dan berlutut memohon dokter untuk menyelamatkan ibunya. Namun karena dia telah menyinggung orang paling berkuasa, dokter manapun tidak berani lagi mengobati ibunya. Dia keliling mencari semua rumah sakit, tapi tak ada satupun yang berani menolong.